ber Shalom, jumpa lagi dalam kebersamaan kita sore hari ini. Tentu dengan semua rasa syukur yang selalu kita naikkan pada Tuhan sebagai Allah kita yang terus memelihara kita, dan pastinya kita percaya dalam kasih karunia-Nya yang tak pernah berhenti. Kita tetap merasakan kekuatan dan kesehatan, juga sukacita dalam hidup di tengah-tengah situasi hidup yang kita alami. Dan melalui program Renungan Pendidik Jiwa Gereja Teladan Jemaat Batang, kami menyapa kembali kehidupan seluruh umat Tuhan untuk penuh sukacita menyambut kebenaran Tuhan, merenungkan perkataan Tuhan di dalam kesempatan kita hari ini. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya rindu membagikan satu bagian firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bicara mengenai ibadah, saya percaya kita semua sudah hidup dan sudah melaksanakan apa yang disebut dengan ibadah. Pertanyaan menarik yang perlu kita gumuli atau yang perlu semakin kita renungkan dalam hidup ini adalah bagaimana ketulusan kita dalam setiap ibadah-ibadah yang kita sudah lakukan. Apakah benar kita sudah mempersembahkan tubuh? Apakah benar kemurahan Allah telah menjadi dasar dari sebuah motivasi, dari sebuah panggilan hidup beribadah kita di tengah-tengah hidup ini? Saya setuju dengan beberapa pendapat mengatakan bahwa wabah virus corona telah membawa kita untuk merenungkan lebih dalam makna kehidupan kita di hadapan Tuhan, dan terutama dalam soal beribadah. Saya mengatakan tadi bahwa kita sudah beribadah selama ini. Tapi kalau mau jujur, saya secara pribadi dan kita semua, mari kita menelisik ke dalam hati kita semua, menelusuri perjalanan ibadah yang tengah kita lakukan selama ini. Apakah kita melakukannya karena betul didasarkan sebuah rasa syukur karena kemurahan Allah? Apakah selama ini kita beribadah dengan sebuah dasar, sebuah pemahaman yang kokoh bahwa kita sementara mempersembahkan tubuh? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejak kecil kita selalu hidup yang dalam apa yang disebut dengan kewajiban. Sejak kecil kita diajar orang tua kita, anak wajib menghormati orang tua, anak wajib belajar, anak wajib ini dan itu. Pada saat kita dewasa, kita pun bertemu dengan begitu banyak kewajiban lain. Saat seorang menjadi seorang ayah, dia pun disertai dengan kewajiban-kewajiban untuk menjadi suami yang baik, menjadi ayah yang baik. Begitu juga perempuan. Ketika ia menjadi dewasa, ia pun kemudian disertai dengan kewajiban tuntutan ataupun sebuah kewajiban dalam hidupnya untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan kewajiban. Sehingga saudara-saudara, sadar atau tidak sadar, kebanyakan hal-hal ini ketika sesuatu kita lakukan karena sebuah kewajiban, mempengaruhi pula dalam semua bidang kehidupan, termasuk dalam kehidupan beribadah kita. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kebanyakan kita beribadah karena sebuah kewajiban.
Kebanyakan kita pergi bergereja, kebanyakan kita pergi melayani, kebanyakan kita pergi untuk melakukan banyak hal di dalam kehidupan beriman kita. Kadang-kadang didasarkan pada sebuah pemahaman bahwa itu sebuah kewajiban. Kita melakukan itu sebagai karena sebuah perintah, sebuah kehendak dari seseorang dalam hidup kita. Kita masih melakukannya semua diwarnai dengan spirit kewajiban. Dan ketika kewajiban itu terus menjadi dasar kehidupan kita melakoni semua hal dalam hidup ini, saya percaya ada keletihan di sana. Ada sesuatu yang kering di sana. Ada yang membuat gersam di sana. Dalam segala apa yang kita lakoni, terutama dalam soal kita beribadah. Nah, saudara-saudara, wabah COVID-19 telah membawa kita untuk menguji dan mempertajam, untuk semakin membangun kembali sebuah kehidupan beribadah yang lebih sungguh dalam kehidupan di dalam rumah tangga kita masing-masing. COVID-19 telah membawa kita pula untuk semakin menyadari kemurahan Allah di dalam hidup kita di rumah masing-masing. Membawa kita semua pula untuk semakin menajamkan makna peribadahan kita masing-masing. Dan saya percaya ketika kita melewati masa-masa COVID-19 ini, ketika kita menggunakan momentum yang tidak menyenangkan ini, tetapi sebuah kesempatan yang berharga untuk kita belajar bersama untuk membangun sebuah ibadah yang berdasarkan sebuah ketulusan dan persembahan hidup yang berdasarkan pada penghayatan dan rasa syukur kita pada kemurahan Allah, bukan pada sebuah kewajiban. Saya percaya melewati masa-masa badai ini kita akan semakin terbentuk dalam kehidupan beribadah kita. Saudara-saudara, ada beberapa bagian Alkitab yang saya mau bagi juga bagi kita semua tentang sebagai alat kita untuk mengukur, alat kita untuk mempertajam makna beribadah kita di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Satu, mari kita lihat dalam Injil Matius pasal 15 ayat 9. Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Percuma mereka beribadah kepadaku, sementara ajaran yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Saudara-saudara, ibadah yang keliru ketika dilakukan hanya semata oleh karena perintah manusia. Perintah manusia yang kolaborasi ataupun yang selalu kita yakini sebagai sebuah kewajiban yang muncul dalam hidup kita adalah sebuah kewajiban karena diikat dalam sebuah perangkat aturan, sebagai perangkat perintah manusia. Kalau kita masih beribadah hanya karena perintah manusia, kalau kita beribadah karena perintah majelis gereja, kalau kita beribadah, kalau kita anak muda beribadah hanya oleh karena perintah orang tua, kalau kita melakukan semua tindakan keagamaan kita, kalau kita bersyukur karena sebuah perintah, kalau kita berdoa karena sebuah perintah manusia, sesungguhnya kita sementara pada sesuatu yang keliru dalam soal beribadah. Jangan melakukan segala bentuk ibadahmu oleh karena perintah manusia. Sebab dengan demikian itu akan melebur menjadi sebuah kewajiban. Dan ketika kewajiban engkau tidak laksanakan, apapun kau melakukan, kita melakukan segala sesuatu karena kewajiban, saya percaya semuanya tetap gersang di tengah-tengah. Walaupun ribut tetapi dia gersang. Dan banyak orang Kristen hidup keagamaannya, hidup ibadahnya mengalami kegersangan. Mengapa? Karena kita melakukan semuanya hanya oleh karena menaati perintah manusia. Yang kedua,
Mari kita perbaiki kehidupan beribadah kita, sebab ibadah yang tidak berkenan pada Tuhan kalau seperti yang dicatat dalam pertama Samuel pasal 12 ayat 20. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara-saudara, dengan segenap hati versus dengan tidak segenap hati. Saudara-saudara, kalau kita melakukan ibadah tanpa atau tidak didasarkan pada segenap hati, ketulusan hati seperti yang dicatat dalam 1 Samuel 12 ayat 20 tadi, saudara-saudara, sesungguhnya kita tengah melakukan sesuatu yang tanpa kita sadari. Dan ketika sesuatu tanpa kita sadari, tentu ada sesuatu yang kita peroleh di sana. Kita sulit menemukan kekuatan di sana. Karena segala sesuatu hanya kita lakukan dalam sebuah keterbebanan, sebuah beban hidup, sebuah tanggung, sebuah kewajiban. Kewajiban selalu memaksakan kita melakukan sesuatu. Dan ketika itu terpaksa, ketika itu dilakukan sebagai sebuah kewajiban, kadang-kala itu dilakukan di dalam ketidaksegenap hatian kita. Banyak kita dengar cerita. Contoh, ketika waktu beribadah, banyak yang coloteh, ataupun banyak yang nyeleneh mengatakan, oh malah mau ibadah lagi kita capek. Tidak banyak yang kita bisa dengar seperti itu. Sebab ketika kita melakukan segala sesuatu, bahkan dalam dunia pelayanan atau dalam segala hal yang kita buat untuk Tuhan, ketika didasarkan pada kewajiban, kadang-kadang kita tidak mendasarkannya itu pada kesegenap hatian kita, ketulusan kita, dan itu tidak akan pernah berbuah apa-apa dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara-saudara, kita pun mau belajar bahwa ada sebuah bentuk ibadah yang sangat tidak diinginkan Tuhan untuk kita praktekkan dalam hidup. 1 Timotius pasal 6, ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu keuntungan. Saudara-saudara, salah satu kritik dalam soal beribadah adalah ketika kita beribadah, dan dari ibadah itu kan sebuah kewajiban pula, didasarkan pada kewajiban, kadang-kala kita hendak mencari sebuah keuntungan dalam sebuah ibadah. Dan ketika kita mencari keuntungan dalam sebuah ibadah, kalau kita mengatakan bahwa ibadah sebagai sebuah cara kita memperoleh keuntungan baik dari Tuhan maupun dari sesama, firman Tuhan berkata dalam 1 Timotius 6 ayat 5 tadi, itulah yang membuat mudahnya terjadi percekcokan, itulah yang membuat banyaknya kehidupan beriman kita tidak sehat, itulah yang banyaknya membuat orang dalam sebuah persekutuan tidak mengalami kesehatan mental, spiritual dalam kehidupan bersama-sama dalam bersekutu. Kenapa? Oleh karena begitu banyak orang yang mencari keuntungan di dalam kehadirannya dalam beribadah. Baik keuntungan dari hadapan Tuhan, keuntungan dari hadapan manusia, entah itu berupa keuntungan nama, entah itu keuntungan berupa puji-pujian dari orang lain, macam-macam motivasi manusia. Sehingga ketika dasarnya kita beribadah hanya untuk mencari keuntungan, saya yakin dan percaya persekutuan kita dan ibadah kita pun tidak akan sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Maka saudara-saudara yang kasih Tuhan, COVID-19 membawa kita untuk merenungkan, apakah saya beribadah adalah sebuah didasarkan pada kemurahan Allah? Apakah saya membangun ibadah saya selama ini didasarkan pada persembahan diri saya, persembahan hidup saya? Atau saya masih melakukan itu semua selama ini dengan sebuah kewajiban agamawi saja?
atau saya membangun sebuah mesbah, saya membangun sebuah kehidupan doa, saya membangun sebuah kehidupan yang tekun beribadah, membaca firman hanya oleh karena sebuah kewajiban di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, jika kita masih melakukan semuanya menyangkut kehidupan ibadah ini dengan didasarkan pada suatu kewajiban, mari saatnya di rumah kita masing-masing kita membangun kembali, membuat sebuah pola hidup yang baru dalam memahami dan menghayati kehidupan beribadah. Lakukanlah ibadah di rumah kita, entah di dalam persekutuan bersama dengan keluarga dan pribadi dengan penuh rasa cinta dan rasa tulus karena kemurahan Allah dalam hidup, dalam rumah tangga kita yang masih kita terus alami, juga melalui sikap hidup kita. Bangunlah itu semua di dalam kehidupan yang saling membangun, kehidupan yang mendatangkan damai sejahtera. Orang tua, bangunlah kehidupan damai sejahtera dengan anak-anak. Anak-anak, bangunlah kehidupan damai sejahtera dengan orang tua. Juga bangunlah damai sejahtera dengan orang lain oleh kepada siapapun. Itu semua adalah makna-makna ibadah yang mesti kita lakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Dan ketika pun kita berdiam diri di rumah, sesungguhnya kita sementara beribadah pula. Beribadah ketika kita keluar rumah, kita bisa sajalah menjadi sumber penyakit bagi orang lain, tetapi juga di sana pun kita bisa mendapatkan penyakit. Maka ketika pun kita berdiam diri di rumah, itu juga ibadah. Dan mari kita lakukan semua itu dengan ketulusan, bukan hanya karena kewajiban, bukan hanya karena protokol kesehatan yang dikeluarkan untuk kita taati. Kita melakukannya, mari sekali lagi kita melakukannya lebih dari sebuah kewajiban. Tapi kita kerjakan, kita lakukan seluruh hidup ini, lakoni hidup ini, lakoni semua apa yang kita harus kerjakan dalam hidup ini sebagai sebuah ibadah, sebagai sebuah persembahan diri, sebagai sebuah respon kita dari kemurahan Allah, bukan hanya karena sebuah kewajiban. Sehingga saudara-saudara, kita tidak mengalami kegersangan di dalam batin kita, tapi kita mengalami sebuah sukacita di hadapan Tuhan. Karena kita terus membangun ibadah kita. Kita membangun kehidupan iman kita didasarkan pada sebuah rasa syukur karena kemurahan Allah. Bukan karena perintah manusia. Bukan karena ketaatan pada hukum-hukum manusia. Tetapi kita melakukannya karena kita bersyukur pada Tuhan. Mari kita gunakan waktu-waktu ini mengasah kesungguhan, mengasah ketajaman kehidupan ibadah kita di hadapan Tuhan, sehingga waktu demi waktu semakin berkenanlah ibadah kita di hadapan Tuhan. Ingat, jangan beribadah hanya karena perintah manusia, dan jangan beribadah ketika Anda tidak melakukannya dengan segenap hati, dan jangan beribadah hanya oleh karena mencari keuntungan dalam kehidupan. Tapi beribadahlah sebagai sebuah persembahan hidup di hadapan Tuhan, karena kemurahannya tetap menyertai kita semua. Selamat berjumpa kembali nantinya dalam program berikut, dan saya percaya kita tetap ada dalam pemeliharaan dan kemurahan Allah yang sudah bangkit di dalam Yesus Kristus, menjadi kekuatan hidupmu di dalam hari lepas hari. Tuhan memberkati semuanya, jemaat Tuhan, kepunyaan Allah dimanapun berada saat ini. Tuhan memberkati.